Shalom jemaat Tuhan. Boleh sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pada hari ini kita akan siapkan hati kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur akan kebaikan-Nya. Hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, segenap jiwaku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati, segenap hatiku menyembah. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku memuji
besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau besar. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di sini. Dan hari ini kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memilih kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik teman-teman, mari sama-sama kita bersalaman dulu. Yang belum salaman, mungkin di bawah tadi udah salaman, boleh salaman lagi. Kita sama-sama akan naikkan pujian Kita Dipilih. Mari kita bertepuk tangan. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, diberikan bagi kita Raja yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan tergelora dalam kita. Dan Kau mulia namamu Yesus Tuhan. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan, amin. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, berikan bagi kita Raja yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan tergelora dalam kita. Dan Kau mulia namamu Yesus Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Mari lebih semangat lagi. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang.
besar telah diberikan bagi kita. Derajatnya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Yang kau mulia, namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia, namamu Yesus Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa karya Tuhan di kayu salib adalah hal terindah bagi kita, amin. Hanya Tuhan yang menerima kita apa adanya. Terima kasih Tuhan.
sama-sama kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan, terlalu jauh dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pembacaan pertama terambil dalam Perjanjian Lama, Amos 3 ayat 1 sampai 8. Judul: Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi, hukuman atas bangsa-bangsa lain. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang pengembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4 aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael sehingga Puri Ben Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Kesaksian Rasul tentang firman Tuhan, firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami telah tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan.
Baik teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa mendengar, duduk diam, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami supaya apa yang Engkau mau kami dapatkan pada hari ini, biarlah itu bisa menjadi berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Aduh, goyang-goyangnya dia mencerminkan aku yang saat ini sedang ya gimana gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Ya, dari kedua pembacaan yang sudah dibacakan oleh Sonia dan juga Jackson. Jadi dari dua pembacaan ini saya mengambil satu tema, yaitu waktunya menceritakan tentang Tuhan, menceritakan Tuhan. Nah, biasanya kalau ada beberapa hal itu yang membuat seseorang itu senang untuk bercerita. Ada yang mau kasih masukan nggak? Kira-kira hal apa yang menjadi kesenangan kalian kalau seandainya satu topik ini pasti menarik nih untuk diceritakan gitu. Salah satunya apa? Oh, sambo, ya keren. Ya tentang sambo, ya menarik juga untuk diceritakan. Ada lagi berbicara tentang hobi. Kalau kita mau cerita tentang hobi, bisa jadi topik yang luas, panjang dan lebar gitulah seperti itu. Dan juga apalagi tuh satu yang anak-anak muda sekarang suka tuh, idol-idol Korea. Ya, contoh lah, Ica langsung menoleh. Contoh lah ya, kalau sama-sama punya bias yang sama, sudahlah. Ya, semuanya bisa jadi tuh. Kalau boleh kan cari tahu semua makanan kesukaannya, alamatnya, tinggalnya di mana, istrinya berapa gitu ya. Sampai segitunya ya. Itu topik yang menarik tuh untuk diceritakan. Sama satu hal lagi yang kadang ini nih paling hangat, yang paling menarik lah menurut aku. Apa? Ya, bisa itu menarik. Menceritakan sesama. Ya kan, menarik tuh. Yang biasa kita bilang apa? Gosip, makin digosok makin sip. Ya jadi seperti itu, gosip. Jadi ini juga salah satu yang menarik ya untuk jadi bahan cerita. Nah, tapi kadang kita tuh lupa. Orang tuh terkadang lupa ada satu hal yang membuat orang itu bukan lupa sih, cenderung untuk malas dan tidak mau terlalu ambil berat lah mengenai hal ini, yaitu bagaimana menceritakan tentang Tuhan. Nah, saya tidak mau bilang memberitakan Injil atau apa ya, karena kalau bilang memberitakan Injil tuh kesannya kayak, berat banget ya memberitakan Injil. Cukuplah hari ini kita bilang menceritakan tentang Tuhan lah. Kadang ada sebagian orang ya, coba lihat di kiri kanan kamu, coba lihat, kayaknya enggak ada di sini bahkan orangnya yang tidak suka menceritakan Tuhan. Kayaknya di sini semuanya suka nih menceritakan tentang Tuhan. Coba lihat lagi temannya, tapi dalam hati bilang kayak saya kenal orangnya. Ya seperti itu. Kadang ada sebagian orang yang di luar sana lah ya. Aku percaya teman-teman yang ada di sini tuh suka semua menceritakan tentang Tuhan. Jadi ada di orang-orang luar sana tuh kadang merasa bahwa menceritakan tentang Tuhan untuk apa? Malas kan ada pendeta. Kan ada tuh anak-anak teologi, ya kan? Biarlah mereka ajalah yang menceritakan tentang Tuhan. Saya mah untuk apa? Nanti aja hari Minggu juga dengar firman Tuhan. Saya sudah dengar cerita Tuhan. Nah, itu kadang jadi satu tantangan bagi dalam masa kini orang-orang itu cenderung untuk malas menceritakan tentang firman Tuhan. Nah, tapi seharusnya sebelum itu, adakah yang tahu di sini? Ada siapa di sini yang merasa dia orang Kristen? Ya, semua orang Kristen kan? Ada yang merasa bukan orang Kristen? Oh, oke. Nah, teman-teman tahu nggak apa arti orang Kristen? Tahu kan, pasti tahu lah ya. Enggak, kata Ica enggak. Ada yang tahu apa arti menjadi orang Kristen? Nah, aku kasih tahu lah ya. Aku kasih tahu nih ya. Jadi menjadi orang Kristen artinya orang yang mengaku percaya kepada Yesus, yang biasa disebut sebagai pengikut Kristus. Nah, sebagai pengikut artinya kita tuh harus tahu dong
tentang siapa yang sedang kita ikuti, dan seharusnya kita tuh bisa senang menceritakan atau senang mencari tahu tentang siapa orang yang sedang kita ikuti. Yang namanya orang Kristen kan, pengikut. Katakanlah begini, kalau kita lagi senang-senangnya sama satu artis yang punya Instagram, yang punya apa kan, pasti kita tuh cenderung untuk cari tahu IG-nya apa. Pokoknya kita cari tahu lah, karena kita nih sebagai pengikut yang setia, aku fansnya nih. Otomatis saat kita sudah dapat informasi yang sebanyak-banyaknya, pasti kita punya kecenderungan untuk share ke orang lain, ya enggak sih? Cerita, oh ini loh. Dia tuh seperti ini, dia seperti ini. Bahkan sampai kalau seandainya ada salah satu dari orang yang sedang kita ajak bicara juga, salah aja mengatakan satu hal tentang orang yang kita senangi, itu bisa jadi perdebatan sampai segitunya. Nah, seharusnya kita sebagai orang Kristen juga harus seperti itu, karena kita kan sudah bilang pengikut Kristus. Harusnya rasa itu harus ada dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Nah, hari ini kenapa saya memberikan satu tema, yaitu menceritakan tentang Tuhan. Nah, dari kedua pembacaan dari Yohanes, dari Amos dan Yohanes, kalau kita melihat dari pembacaan yang kedua dari Yohanes, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu kita melihat satu figur. Di situ ada Yohanes. Nah, bagaimana Yohanes itu bersaksi melalui pengalaman hidupnya terhadap apa yang telah didengar, apa yang telah dilihat oleh matanya, apa yang telah disaksikan dalam kehidupan pelayanannya, itu yang diberitakan tentang Tuhan. Diberitakan itu sebagai salah satu sebagai pengalaman hidup yang dia rasakan, yang dia beritakan, itu berdasarkan apa yang dia alami. Jadi artinya apa? Dia memberitakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan kepada orang. Tujuannya apa? Supaya orang lain itu mengalami seperti yang dia rasakan. Jadi dia bercerita tentang Tuhan, karena dia sebagai seorang pengikut Tuhan, dia bercerita tentang Tuhan. Dan itu dijadikan supaya orang lain juga ikut merasakan apa yang dia rasakan di dalam Tuhan. Nah, pengenalan Yohanes ini bukan sekedar pengenalan biasa ya, melainkan membuat ia merasa begitu tertarik. Dengan kata lain, dia terpanah dengan sosok yang namanya Yesus ini. Ya, jadi sehingga itu yang membuat dia keluar untuk menceritakan apa yang dia alami, supaya orang itu melihat bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah hanya di dalam Yesus saja, hanya percaya kepada Yesus, sehingga orang lain juga bisa belajar, bisa mengalami hal yang sama. Nah, dari kisah Yohanes ini ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita pelajari bersama-sama dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, untuk yang pertama, bisa kita jadikan satu pertanyaan, kenapa harus kita dan mengapa harus sekarang? Kalau kita bilang, kalau kita lihat, Yohanes kan memang orang pilihan, dia kan memang pelayan Tuhan gitu. Ya wajarlah mungkin bagi dia untuk memberitakan Injil atau menceritakan tentang Tuhan, tidak begitu. Justru karena kita sebagai pengikut Tuhan, kita juga punya hak itu untuk bisa menceritakan kepada orang lain. Nah, makanya timbul pertanyaan, kenapa harus kita dan mengapa harus sekarang? Gitu. Nah, teman-teman ingat kan tadi saya bilang waktu di awal, semua orang Kristen kan, orang Kristen itu adalah orang yang sudah mengaku percaya, dia adalah pengikut Tuhan. Nah, artinya kita itu punya kewajiban untuk bercerita, supaya orang itu mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Nah, ini merupakan wujud dari rasa bangga kita terhadap apa yang kita alami dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari pembacaan pertama tadi, kalau teman-teman semua pada ingat, itu mengenai Nabi Amos yang diutus Tuhan untuk menjadi penyambung lidah bagi bangsa Israel. Nah, awalnya bangsa Israel itu adalah orang-orang yang terpilih. Jadi mereka adalah orang-orang pilihan, tapi mereka berkhianat. Mereka menyembah berhala,
Mereka mengingkari janji mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, awalnya mereka sudah berjanji bahwa mereka itu dalam hidupnya akan selamanya berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi pada akhirnya karena segala sesuatu yang sudah mereka dapatkan keamanan, mereka dapatkan kekayaan, mereka justru lupa terhadap janji mereka untuk setia berjalan dengan Tuhan, untuk setia menyampaikan tentang Tuhan. Mereka lupa tentang hal itu, sehingga pada akhirnya Tuhan itu mendatangkan Nabi Amos untuk jadi pengingat buat mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa harus kita dan mengapa harus sekarang? Kalau bukan kita, siapa lagi, ya kan? Kita orang-orang yang sudah terpilih nih. Kita adalah orang-orang pilihan, artinya kita punya kewajiban untuk menceritakan. Nah, mau kapan lagi? Mau tunggu kita punya berkat? Mau tunggu kita jadi kaya? Mau tunggu kita jadi orang yang sudah hebat baru kita mau ceritakan tentang Tuhan? Jadi jangan kita jadikan tunggu jadi sesuatu, tunggu kita bisa sesuatu supaya bisa jadikan pengalaman hidup kita untuk bersaksi kepada orang lain baru kita mau bersaksi. Gitu. Kita sadari dulu kita adalah orang percaya, orang yang mengaku percaya, jadi kita punya kewajiban untuk memberitakan itu. Nah, jangan sampai kita tunggu sesuatu kayak bangsa Israel, mereka sudah punya sesuatu, akhirnya apa? Mereka lupa untuk memberitakan itu. Makanya kenapa harus sekarang? Selagi kita masih ada di posisi sekarang nih, kita ingat kita orang Kristen, kita anak Tuhan, sampaikan itu. Jangan tunggu kita punya segala sesuatu dulu baru kita memberitakan tentang Tuhan. Nanti kita lupa. Kita lupa sehingga membuat fokus kita, arah kita itu bukan lagi kepada Tuhan, tapi lebih kepada diri kita sendiri. Nah, lalu mungkin teman-teman bilang, susah untuk beritakan tentang Tuhan nih, ceritakan tentang Tuhan, susah. Kamu ngomongnya kayak enak aja gitu ya, kayak mudah aja ngomongnya, bilang menceritakan tentang Tuhan. Emang tahu gitu caranya? Ya, jadi ada cara yang bisa buat kita untuk bagaimana kita menceritakan tentang Tuhan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menceritakan tentang Tuhan? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi kita mau ceritakan tentang Tuhan, ya kan? Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tuh tidak merasa sulit atau tidak merasa susah bercerita tentang Tuhan? Nah, kita lihat dari contoh Yohanes. Yohanes, cara dia menyampaikan atau menceritakan tentang Tuhan itu melalui pengalaman pribadinya atau cerita kesaksian apa yang dia alami. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai salah satu cara kita untuk menceritakan tentang Tuhan. Lalu, cara yang kedua yang bisa kita sampaikan juga adalah dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan keluarga kita, itu kita bisa sampaikan itu. Kita bisa ceritakan sesimpel mungkin tanpa harus menggunakan kata-kata yang terlalu berat sehingga orang tuh merasa mengikut Tuhan itu ternyata susah ya gitu. Nah, teman-teman, saya ada satu cerita. Ini cerita nyata sih. Jadi kalau teman-teman pada tahu, saya kan lagi ngekos sekarang. Nah, Oma, tempat kos yang saya tinggal itu, dia ini kalau mau dibilang Kristen yang ya benar-benar keren sih. Kenapa saya bilang keren? Dia kalau menceritakan tentang Tuhan, dia tidak lihat siapa orang itu. Mau kamu orang Kristen atau bukan, selagi kamu datang ke tempat dia, sudah. Semua ceritanya pasti tentang Tuhan. Jadi dari aku melihat bagaimana si Oma ini kalau dia menceritakan tentang Tuhan itu, dia tidak perlu buka Alkitab. Dia tidak perlu mau cek lagi ayat yang mana, dia hanya menyampaikan melalui pengalaman hidupnya, melalui cara Tuhan, dalam apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Jadi dia selalu bilang, semua yang terjadi dalam hidup saya, semua yang saya punya ini punya Tuhan. Kamu lihat rumah kos yang sana, itu semua rumah Tuhan. Itu bukan punya saya, itu punya Tuhan. Dia seolah-olah menunjukkan bahwa semua yang ada dalam hidupnya itu campur tangan Tuhan. Bahkan
di usia yang ke-84 tahun aja Tuhan masih menyertai dia, itu sebagai salah satu bentuk bahwa dia sebagai anak Tuhan, dia orang percaya makanya dia dijaga oleh Tuhan. Itu bentuk dia menceritakan tentang Tuhan. Nah, kalau oma-oma yang sudah 80 tahun ini aja semangat menceritakan tentang Tuhan, kenapa kita yang masih muda, ya, kita yang masih istilahnya kita punya ide-ide tuh masih banyak, kenapa kita tidak mulai gitu untuk menceritakan tentang Tuhan. Nah, ada cara yang kedua juga yang bisa kita gunakan agar kita tuh tidak merasa sulit, supaya tidak merasa tertekan untuk bisa menceritakan firman Tuhan adalah melalui Alfa. Ya, kalau teman-teman yang sudah mengikuti Alfa, yang sudah berkali-kali mungkin mengikuti Alfa, bagi teman-teman, Alfa lagi, ya kan? Terus itu lagi videonya, itu lagi. Sama aja setiap kali running, itu lagi. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya teman-teman di Alfa itu kita menceritakan tentang Tuhan loh. Ya kan? Dan setiap sesi yang kita ikuti pasti ada berkat tersendiri yang kita dapat. Ya, dan tanpa teman-teman sadari sebenarnya, setiap sesi yang teman-teman ikuti itu teman-teman update tentang kisah apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan teman-teman. Itu sudah salah satu cara teman-teman menceritakan tentang Tuhan tanpa harus teman-teman pergi ke jalan gitu kan, cerita tentang Tuhan, aku harus cerita tentang Tuhan, pergi di jalan, itu tidak berhikmat. Pergi ke jalan cari orang terus nanti tiba-tiba digebukin aja, dipenjarain aja, tidak berhikmat. Jadi kita bisa gunakan cara yang menurut kita ini bagus nih, ini bisa menolong kita juga. Ya, jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan. Gunakan pengalaman hidup kita, ceritakan kepada sesama, ceritakan kepada keluarga kita, dan juga kita bisa pakai melalui Alfa. Nah, ini bukan promosi Alfa ya, tapi karena kebetulan Alfa bakal dimulai 1 Maret. Ya, jadi ya mulai cek nih kalau teman-teman merasa aku terbeban nih untuk menceritakan firman Tuhan. Tapi saya enggak punya teman. Tapi gimana ya caranya? Katanya di Alfa bisa. Bisa. Caranya kalau kalian bilang, belum siap untuk cerita langsung ke dia, hubungi aja dulu, ajak yuk kita ikut Alfa. Nanti di Alfa baru kamu puas-puaskan cerita. Tapi jangan juga tunggu sampai Alfa dimulai baru mau ceritakan tentang Tuhan. Tidak gitu. Tapi dalam keseharian kita juga kita bisa mulai. Dari selesai dari ibadah, pulang ke rumah ketemu siapa, ketemu teman terdekat kita bisa mulai menceritakan tentang Tuhan. Ya, itu jadi harus kita mau mulai dari sekarang, karena kalau bukan sekarang, mau kapan lagi kita menceritakan tentang Tuhan. Oke, karena dari belakang Sonia sudah kasih waktu 3 menit lagi. Nah, jadi teman-teman sebagai kesimpulannya, saat kita menceritakan sekecil apapun tentang Tuhan, atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, artinya kita tuh sudah meyakini bahwa kita punya tanggung jawab sebagai pengikut Tuhan, untuk memberitakan tentang Tuhan, dan pada saat kita memberitakan tentang Tuhan kita meyakini bahwa kita adalah penyambung lidahnya Tuhan. Ya, sekecil apapun yang kita ceritakan mungkin hanya sekedar hal sepele, tapi mungkin tanpa kita sadari cerita kita itu bisa menjadi berkat bagi seseorang. Taruhlah mungkin saat kita bercerita dengan seseorang kita tidak tahu kan situasi hatinya sedang apa, dia sedang mengalami apa. Tapi tanpa disadari orang itu merasa dikuatkan. Orang itu imannya merasa dibangkitkan kembali gitu. Jadi mulai dari sekarang, sekali lagi jangan tunggu sampai kita fasih berbicara dulu baru kita mau ceritakan tentang Tuhan, ataupun mau masuk STT Saint-Paul dulu lah baru saya mau ceritakan tentang firman Tuhan, ceritakan tentang Tuhan. Jangan. Selagi masih ada waktu kita manfaatkan itu, kita gunakan itu. Jangan tunggu sampai kita punya segala sesuatu, kita punya segala-galanya, jadi orang hebat dulu baru mau ceritakan tentang Tuhan. Mulai dari sini, karena kita punya satu kesadaran bahwa kita adalah pengikut, artinya seorang pengikut harus suka terhadap apa yang sedang diikuti itu. Terhadap figur yang jadi kesukaan kita itu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah suka tanpa sadar kita cenderung bisa sih sebenarnya menceritakan. Ya, itu sebagai akhirnya
Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah ini balik-balik saya katakan, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ya kan? Ingat selalu siapa diri kita sebagai orang Kristen punya kewajiban untuk menceritakan tentang Tuhan kepada sesama. Ya, Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memilih kami dan tolong kami Tuhan supaya dalam kehidupan kami punya satu kesukaan untuk selalu mau menceritakan tentang Engkau dimanapun kami berada, bahkan dalam setiap apapun kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya kami tidak malu dan kami selalu diberikan kemampuan untuk bisa menceritakan tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, amin. Ya, mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di atas muka bumi ini, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Tuhan jadikan kepada kami, untuk segala sesuatu yang telah Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Dan kami juga mau memohon ampun di hadapan-Mu. Jikalau ada salah, dosa, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan. Yang kami lakukan di hadapan Tuhan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Kiranya ketika kami mengaku dosa kami, firman-Mu berkata bahwa Engkau setia dan adil sehingga Engkau mengampuni segala dosa kami. Tuhan, kami juga mau membawa setiap seru doa kami kepada Tuhan. Setiap apa yang menjadi pergumulan kami pada hari ini Tuhan. Apa yang menjadi tantangan kami, apa yang menjadi pemikiran kami, pergumulan kami mau bawa semuanya itu di hadapan Tuhan. Baik bagi kami yang saat ini bergumul dengan kesehatan kami, di dalam kelemahan tubuh kami, kiranya Tuhan yang boleh menyembuhkan kami, Tuhan yang juga boleh memulihkan kami, keadaan kami, setiap obat-obatan, makanan, minuman yang kami konsumsi, kiranya itu juga boleh menjadi sarana bagi pemulihan kesehatan kami. Ketika kami yang sedang bergumul di dalam pekerjaan kami, Tuhan juga yang boleh memberikan hikmat kepada setiap kami. Tuhan yang boleh membimbing dan menuntun kami, bahkan memberikan kami kebijaksanaan, supaya kami sebagai umat-Mu boleh membawa terang Tuhan di dalam pekerjaan kami apapun bidangnya Tuhan. Dan kami juga yang mungkin masih kuliah, kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan kami kebijaksanaan di dalam mengatur waktu kami, di dalam mengatur setiap tugas-tugas kami, di dalam semangat kami, di dalam konsistensi kami Tuhan. Kami berdoa supaya kami juga di dalam kesemuanya itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Anglikan Indonesia, secara khusus bagi GAI St. Paul di tempat ini. Tuhan, kami mau membawa setiap visi misi gereja ini ke hadapan Tuhan. Tuhan yang boleh memakai setiap hamba Tuhan, baik jemaat Tuhan juga ke dalam tangan-Mu, supaya apapun yang menjadi perencanaan, apa yang menjadi visi misi dari gereja ini, Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Dan bahkan setiap jemaat Tuhan boleh bertumbuh. Kami berdoa Tuhan juga untuk setiap rencana-rencana dari gereja kami yang akan mengadakan GC Tuhan, Tuhan juga yang boleh mendahuluinya, juga untuk setiap perencanaan, setiap orang-orang, setiap pemateri yang dipersiapkan, kiranya ini juga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan, kami mau berdoa juga bagi setiap keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang juga boleh memelihara mereka, Tuhan yang boleh menyertai mereka. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang merayakan Imlek. Kami bersyukur Tuhan bagaimana penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kami sampai pada hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang boleh menolong di dalam setiap perayaan, di dalam setiap perkumpulan, Tuhan juga yang boleh memberikan damai sejahtera serta sukacita Tuhan turun melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami naikkan seluruh doa kami dan kami mau menutupnya sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan saya meminta tolong petugas untuk membantu mengedarkan kantong persembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa bagi persembahan yang telah kita berikan. Bersama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Aduh, selamat tahun baru Cina bagi yang merayakan. Oke, baik, kita akan masuk dalam pengumuman. Kami juga mau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang setia dan juga teman-teman yang setia hadir. Bersama dengan ada yang baru pertama kali hadir. Ya, muka-muka lama ya. Tepuk tangan untuk diri sendiri ya kan. Oke. Kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada pengkhotbah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tentang perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh HTBC. Ya, yang pertama, Alpha akan dimulai pada 1 Maret 2022. 1 Maret 2023. Yang kedua ada CG. Connect Group itu akan dimulai pada tanggal 11 Februari. Nah, tempatnya itu disesuaikan dengan tim. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti mungkin leadernya yang akan menghubungi di grup ya. Pengumuman yang ketiga, bahasa Indonesianya itu mengisi kembali daya yang sudah terkuras. Bahasa Inggrisnya recharge night. Ya, kurang lebih begitu guys. Itu akan dilaksanakan 3 bulan sekali, tapi ini khusus kepada semua yang melayani. Oke, bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan dapat menghubungi pengurus HTBC yaitu Kak Selvi, Kak Marisel dan juga Kak Ica. Oke, pengumuman terakhir, jangan pulang karena di bawah kita akan makan bersama, ada berkat yang disediakan. Sekian pengumuman, ada tambahan? Terima kasih. Berdiri, mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, tapi sebelumnya kita sama-sama akan mengangkat pujian. Bapa-Ku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam gang yang mulia bangkit, berkata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Percaya ku percaya Kau telah bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari teman-teman kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersalam-salaman dengan satu sama lain. Lalu setelah itu kita akan
menuju ke bawah. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.